warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Semakin baik, semakin sehat, semakin bahagia. Oke, kelihatannya hari ini bersemangat sekali ya. Berarti sudah siap mengikuti pelajaran IPA ya? Ya. Mantap. Kalau sudah siap mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat, kita awali dengan berdoa dulu. Ibu minta tolong Fajar untuk memimpin doa ya Fajar ya. Silahkan. Duduk siap, membaca doa dimulai. Oke, sudah berdoa. Sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian. Kita menayangkan satu gambar dulu. Ya, nanti kalian silakan amati di depan. Ya, sebentar ya. Anak, silakan diperhatikan ke depan ya. Terlihat gambarnya? Terlihat. Oke, kira-kira ini gambar apa ya? Sisa makanan. Gambar sisa makanan. Biasanya ketemunya di mana nih kalau gambar seperti ini? Di tempat kondangan. Betul begitu? Betul. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi, bisa dibaca ya. Katanya siapa yang suka menyisakan makanan saat di kondangan? Coba angkat tangannya. Aduh, lumayan banyak ya, hampir mayoritas suka ngambil makanan tapi tidak dihabiskan. Boleh tidak dilakukan seperti itu? Tidak. Oke, untuk materi hari ini ada tujuan yang harus kita capai ya. Nah, ini ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Pertama, menganalisis jenis-jenis limbah di lingkungan sekitar. Yang kedua, menganalisis dampak limbah di lingkungan sekitar. Yang ketiga, merumuskan prosedur penanganan limbah di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menampilkan cara penanganan limbah di lingkungan sekitar. Yang kesemuanya kaitannya hanya dengan limbah organik saja. Itu yang akan kita bahas hari ini. Model pembelajaran yang akan kita gunakan untuk mempelajari materi limbah organik, yaitu model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini ada 5 tahapan, ya. Dimulai tahapan pertama, orientasi peserta didik pada masalah. 5 tahapan model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, tujuannya sudah Ibu sampaikan, kemudian model pembelajarannya sudah Ibu sampaikan. Langkah berikutnya adalah Ibu mau kalian mengerjakan dulu soal. Untuk soalnya sudah Ibu kirimkan linknya di Google Classroom. Ya, sekarang silakan dibuka Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan soal prosesnya. Ibu hanya beri waktu 5 menit saja. Oke Bu. Silakan dikerjakan, dibuka handphonenya masing-masing. Oke ya. Oke, waktu pengerjaan sudah selesai anak-anak. Ya, handphonenya diletakkan, tidak ada yang mau megang handphone lagi. Oke, ini adalah hasil pekerjaan kalian. Waduh, ternyata hasil belum cukup mengembirakan ya anak-anak ya. Ya, ini nggak apa-apa, ini kan masih di awal, kalian baru belajar dari materi yang Ibu share. Semoga setelah pembelajaran hari ini kalian bisa jadi lebih paham. Oke, baiklah Ibu lanjutkan ke kegiatan inti pada pembelajaran hari ini. Tapi Ibu akan awali dengan menayangkan sesuatu di depan. Jadi diperhatikan baik-baik. Ibu minta tolong Barka dong, Barka dibacakan. Ini ada skenario permasalahan katanya Barka. Pernah bertanya kemana api makanan yang tidak kamu habiskan? Ya, jawabannya sederhana, sampah-sampah ini kemudian seiring berjalannya waktu. Jadi masalah yang tidak bisa disepelekan. Bila tidak ditangani secara serius, dampaknya besar. Betul nggak? Nah, maka dari itu kita harus mencari solusi. Ya, dari skenario permasalahan ini, dan di sini Ibu tambahkan informasi lainnya. Ibu punya satu tayangan video yang Ibu harap bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi tentang materi pembelajaran hari ini. Halo
Sobat Muda, senang sekali saya Sheila berkesempatan menemani Sobat Muda di rumah tentunya di program hashtag Sebarkan Kebaikan. Sobat Muda tahu ya, kalau ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Dan juga biasanya kita orang-orang itu lebih memperhatikan sampah-sampah anorganik. Padahal sebenarnya sampah-sampah seperti sisa makanan atau misalnya sampah-sampah tumbuhan jika tidak dikelola akan menyebabkan limbah. Oke, tayangan videonya sudah kalian tonton ya. Gimana, sudah ada sedikit gambaran ya anak-anak ya? Tentang apa katanya tadi? Limbah. Limbah apa? Organik. Nah sekarang kalian kan sebagai pelajar yang punya kepedulian terhadap lingkungan, ya, kalian harus tahu bagaimana cara melakukan upaya menanggulangi dampak dari limbah organik ini. Sudah tahu belum kira-kira caranya? Sudah tahu belum? Kalau sudah dan mungkin ada yang belum juga, nanti bisa didiskusikan ya, didiskusikan di kelompok kalian masing-masing setelah ibu membagikan kelompok tentunya ya, karena setelah ini adalah tahapan pembagian diskusi kelompok di mana kalian akan ibu bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 anggota ya. Oke, sekarang silakan bergerak untuk bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini ibu punya LKPD. Nanti dibaca dulu petunjuk pada LKPD dengan cermat. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Kelompok 1 ini kerjakan sebaik mungkin. Waktunya sudah habis, berarti kita bisa masuk ke tahapan berikutnya. Di tahapan berikutnya nanti ibu minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu langsung mulai aja ya dari kelompok 1 ya. Ibu minta kelompok 1 menyampaikan jawaban untuk soal nomor 1 dan 2. Yang lain silakan mendengarkan ya. Nanti kalau ada yang berbeda jawabannya boleh ikut berkomentar ya. Oke, silakan kelompok 1 diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Revinalis. Boleh Revinalis, saya persilakan. Nomor 1, uraikanlah fakta dan permasalahan yang terjadi pada tayangan video. 1. Sampah ada 2 jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. 2. Orang-orang lebih peduli terhadap sampah anorganik, padahal sampah organik pun jika tidak dikelola dengan baik akan jadi limbah. 3. Contoh sampah organik, sisa makanan dan sisa tumbuhan. Oke, tepuk tangan buat Revinalis. Jawaban nomor 1 sudah dijawab oleh Revinalis. Sekarang ibu mau tanya sama kelompok lain. Kira-kira ada yang mau menanggapi 3 atau punya jawaban yang berbeda? Silakan, ada nggak? Oh, Pajak, boleh Pajak. Dari kelompok berapa Pajak? Masih Pajak. Tangan juga buat Pajak. Oleh kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Nur Fitriani, Bu. Oke, Nur Fitriani. Dibacakan tuh soalnya ya, Nur. Berasal dari mana saja limbah pada tayangan tersebut dan dari kegiatan apa? Sebagai besar berasal dari kegiatan rumah tangga. 4 mau menambahkan jawaban Nur Fitriani. Sampah organik bisa juga berasal dari
bagaimana cara apa tadi di soal nomor 5? Cara menanggulangi dampak dari limbah organik atau cara pengolahannya. Kelompok sudah mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan semua pertanyaan sudah terjawab. Di sini Ibu akan mengevaluasi ya, menambahkan dan memperbaiki apa yang dianggap kurang. Ya, jadi di pertanyaan pertama, Ibu rasa sudah cukup. Ibu mau lanjut ke pertanyaan nomor. Bentar. Ibu mau lanjut ke pertanyaan nomor 2 tentang karakteristik limbah di tayangan video di depan. Ya, katanya limbah organik ini bisa menghasilkan suatu gas yang namanya gas metana. Yang harus kalian pahami, tadi belum ada yang menyampaikan tentang gas metana ini apa. Gas metana ini bisa dianggap berbahaya. Kenapa? Ya, karena dia bisa jadi pemicu global warming juga yang dawari efek rumah kaca. Ya, selain itu dia ini dampaknya bisa lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Bahkan kalau secara presentasi bisa 25% lebih berdampak dibanding karbon dioksida. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa Jar? Boleh, apa pertanyaannya Jar? Gas metana lebih berbahaya dari CO2 karena Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, artinya untuk kegiatan ini, pembelajaran hari ini Ibu anggap cukup, ya, Ibu anggap selesai, tapi bukan berarti pembelajarannya sudah selesai. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ibu meminta kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini apa aja berdasarkan tayangan video, kajian literatur dan hasil diskusi. Ya, siapa Amel? Amel, yang lain mendengarkan ya? Oke, silakan Amel. Kesimpulannya itu jenis limbah organik di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya disertai dengan masing-masing contoh, yaitu A. Limbah organik padat, B. Limbah Mau lanjut satu tahapan berikutnya, di mana Ibu minta kalian mengerjakan soal post test. Linknya masih sama dengan link yang Ibu berikan di Google Classroom. Silakan buka lagi Google Classroom-nya, dibuka lagi linknya. Semoga sekarang hasilnya bisa jauh lebih baik. Ibu kasih waktu 5 menit juga ya. Dikerjakan dari sekarang, silakan dikerjakan. Sudah habis ya waktunya ya. Waktunya sudah habis. Oke. Stop mengerjakannya. Lihat lagi hasil proses kalian di Google Classroom nanti malam. Ibu ingatkan, kita masih ada satu pertemuan lagi tentang materi limbah. Dibaca ya materinya ya. Nanti Ibu share ulang materi aja untuk limbah organiknya. Ya, dipelajari, dibaca, dicari tambahan-tambahan informasi lain di rumah. Ya. Kalau begitu, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Kita tutup dengan berdoa lagi. Ya, disiapkan lagi ya Fajar ya. Belum pulang ya. beri salah.